Bab 864. Kemampuan mengemudi yang sangat keren. Para pengawal sangat antusias. Kak Hartono, menurutku kemampuan sopir itu lebih hebat darimu. Diam, Hartono menegur dengan marah dan mempercepat kecepatan mobilnya. Saat ini, mobil Gepaton itu menikung dengan cepat bagai anak panah, lalu berhenti di tengah jalan dan memaksa mobil hitam itu untuk berhenti. Hartono menghentikan mobilnya tidak jauh dari sana. Dia berencana mengamati situasi terlebih dahulu. Pintu mobil terbuka. Tracy yang mengenakan pakaian hitam keluar sambil membawa sebuah pistol. Dia terlihat sangat dingin dan mendominasi. Tatapan matanya juga sangat tajam. Di belakangnya, ada 7 orang pengawal wanita yang berbaris sambil mengarahkan pistol ke mobil musuh. Paula duduk di dalam mobil sambil memegang kemudi dengan erat. Kalau mereka berani melakukan sesuatu, mobil Gepaton ini akan segera mengantarkan mereka ke alam baka. Mobil Gepaton sangat besar dan mengerikan, bagai seekor binatang buas yang sedang mengawasi 3 mobil hitam yang berada di hadapannya. Saat ini, seperti kendaraannya, Tracy juga menunjuk sekelompok orang itu dengan aura yang menakutkan. Turun. Di dalam mobil, Sarah sedang tertegun menatap Tracy dengan ketakutan. Dia, orang hitam yang mengemudi, membelalakkan matanya dan menatap Tracy dengan tidak percaya. Dia belum mati. Awasi anak ini, ujar Sarah memperingatkan anak buah wanita lainnya, lalu membuka pintu dan turun dari mobil. Pengawal pria berkulit hitam lainnya juga ikut turun dari mobil. Ada 9 orang. Jika ditambah Sarah, jumlahnya 10 orang. Mereka lebih banyak dari jumlah pihak Tracy. Ini yang membuat mereka tidak takut. Tracy menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah wanita itu. Wanita itu terlihat familiar, seperti pernah bertemu di suatu tempat. Juga beberapa orang hitam itu membuatnya merasakan perasaan marah dan benci yang tak bisa dijelaskan. Benar-benar dia, ujar pria berkulit hitam dan bertubuh tinggi besar itu. Dia sudah terkena racun kita, dan ternyata masih bisa bertahan hidup. Sekarang dia bermarga Mor, ujar Sarah dengan suara kecil. Bukankah dia lupa ingatan? Kenapa masih datang menolong putranya? Ternyata kalian yang meracuniku. Tracy mendengar pembicaraan mereka. Dia menyipitkan matanya dengan dingin, lalu mendekati mereka perlahan-lahan. Kebetulan, hari ini kita bisa langsung melunasi hutang lama dan baru bersamaan. Kamu, Sarah terkejut. Di dalam mobil, Carlos yang melihat Tracy secara langsung segera menutupi mulutnya dengan tangannya dan berteriak emosional, "Mami!" Tracy menoleh dan melihat Carlos yang sedang ditahan oleh pengawal di dalam mobil. Dia merasa ada sesuatu yang memukul jantungnya dengan kuat. Tatapan matanya menjadi tajam dan aura membunuhnya semakin berkobar. "Berani menyentuh anakku, sudah bosan hidup." Dengan sebuah perintah dari Tracy, elang yang berputar di langit segera menukik tajam dan menyerang musuh dengan kejam. Sarah segera mengangkat pistol dan membidik elang itu. Namun, dengan cepat Tracy sudah menembaknya. Sebuah peluru perak melesat dengan cepat dan mengenai lengan Sarah. Seketika, darah menyembur kemana-mana. Sarah menjerit, lalu mundur terhuyung-huyung beberapa langkah dan berteriak marah, "Serang!" Beberapa pria berkulit hitam itu segera menembak. Elang itu mengepakkan sayapnya dan menjatuhkan beberapa senjata. Pada saat yang sama, Naomi bergegas mendekat dan berkelahi dengan orang-orang hitam itu. Di tempat yang tidak jauh, para pengawal keluarga Wollens menjadi bersemangat saat melihat adegan ini. "Kak Hartono, apa kita tidak membantu? Jangan bertindak dulu. Lindungi Tuan Muda dan Tuan Putri dulu." Hartono mengernyitkan keningnya. "Kalian jaga Charles dan Carla dengan baik. Aku akan menyelamatkan Carlos." Saat mengatakan itu, dia pun turun dari mobil dan bergegas mendekat. "Aku juga mau ikut." Charles bersiap turun dari mobil, tapi ditahan oleh pengawal yang ada di sisinya. "Tuan Muda Charles, Anda jangan mempersulit masalah. Ini sangat berbahaya. Kita tidak sedang bermain-main. Aku mau menyelamatkan Carlos." Charles tidak bisa melihat Tracy dengan jelas dari posisinya. Dia hanya tahu ada sekelompok orang yang sedang menyelamatkan Carlos, tapi dia tidak tahu siapa orang itu. "Kak Hartono sudah ke sana. Tunggulah di sini dengan patuh. Jangan membuat masalah." Pengawal mengawasinya dengan waspada, tidak membiarkan kesalahan lain muncul.
Hartono berlari mendekat dan ingin mencari kesempatan yang tepat untuk menyelamatkan Carlos. Bab 865. Mereka sedang bertempur dengan sengit. Tracy menyerbu Sarah dengan aura membunuh yang kuat, bagai seekor elang. Meski terluka, Sarah tetap tidak menyerah. Dia segera berkelahi dengan Tracy. Namun, dia terlalu meremehkan Tracy. Setelah bertempur beberapa gerakan, Tracy mengarahkan tendangan berputar yang membuat Sarah terhempas beberapa meter dan terjatuh di tanah. Dia memegang perutnya sambil berguling di tanah. Seorang pria berkulit hitam bersiap menyerang Tracy. Elang pun segera mendekat untuk menyerang dan menggigit wajah orang itu. Pria berkulit hitam itu berteriak histeris karena kesakitan. Sarah memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit dari tanah, lalu mengambil pistol dan membidik Tracy. "Mami, hati-hati!" Carlos berteriak histeris. Tracy dengan sigap menyerbu dan mencekik leher Sarah dengan kuat dan menekan Sarah ke kap depan mobil. Karena tenaganya sangat kuat, pistol yang ada di tangan kiri Sarah pun jatuh ke tanah dan ada darah segar yang mengalir dari bibirnya. "Tutup matamu," ujar Tracy memberi perintah pada Carlos. Carlos segera menutup matanya, tidak berani melihat. Saat ini, Carlos merasa sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan, setelah 2 tahun tidak bertemu, maminya yang dulu polos dan lemah, kini telah berubah menjadi begitu hebat. "Katakan, siapa yang menyerangku di Thailand waktu itu?" Tracy mencekik leher Sarah dan bertanya dengan garang. "Katakan sejujurnya, aku bisa membiarkanmu tetap hidup." Mata Sarah terbelalak, mulutnya menganga, tapi satu kata pun tidak ia ucapkan. Sedangkan pada saat ini, orang-orang yang ada di belakangnya telah berhasil dikalahkan oleh Naomi. Beberapa pria berkulit hitam itu sudah tidak sadarkan diri. 2 orang di antara mereka yang terlihat lebih hebat juga sudah dikalahkan dan dimasukkan ke dalam mobil, ingin membuat kedua orang itu mengaku dengan penyiksaan. Tidak mau mengatakannya ya, Tracy langsung mendorong Sarah hingga terjatuh ke tanah. "Roxy, aku berikan dia padamu." Elang itu segera menyerbu dan mulai menggigiti Sarah dengan kejam. Sarah terjatuh ke tanah dan terus meronta sambil terus berteriak kesakitan. Pada saat ini, pengawal wanita di dalam mobil sudah ketakutan. Saat Hartono ingin menyelamatkan Carlos, Tracy sudah berjalan mendekat. Akhirnya dia hanya bisa bersembunyi di belakang mobil. Tracy menendang pengawal wanita itu keluar dari mobil, lalu menggendong Carlos, berbisik lembut di telinganya, "Tutup telingamu." Carlos segera menutup telinga dengan kedua tangannya, juga memejamkan mata dan tidak berani membukanya. Tracy memeluk Carlos, lalu menoleh dan memelototi Sarah sambil memperingatkan dengan suara dingin. "Kalau masih tidak mengatakannya, aku akan menyuruhnya menghabisimu. Aku akan mengatakannya, akan mengatakannya." Sarah menangis histeris. "Atasanku yang merencanakan semuanya dan Linda yang bertindak." "Bagus." Tracy menyipitkan matanya dengan dingin. Kalau tahu lebih awal, bisa mendapatkan jawabannya dengan begitu mudah. Untuk apa melakukan pemeriksaan yang sia-sia itu? "Ampuni aku." Sarah berlutut di tanah sambil terus-menerus bersujud untuk memohon ampun. "Kumohon lepaskan aku. Aku hanya melakukan perintah. Bukan aku yang menyuntikmu waktu itu. Juga bukan aku yang ingin membunuhmu di Thailand. Kumohon, lepaskanlah nyawaku yang tidak berharga ini. Kumohon padamu." "Baik, aku akan melepaskanmu." Tracy meniup peluit. Elang itu melepaskan Sarah dengan tidak rela. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke belakang tubuh Tracy dan mendarat di atas kepalanya, bagai dewa penjaga dari kegelapan. Elang itu menatap tajam ke arah musuh. Siapa saja yang melukai Tracy, maka ia pasti akan mencabik-cabik orang itu. "Pulang dan beritahu Devina." Tracy menatap Sarah, lalu memperingatkan dengan nada dingin. "Aku akan segera membuat perhitungan dengannya. Minta dia menikmati hidupnya beberapa hari ini. Nikmatilah hidupnya yang sudah tak lama lagi." "Baik. Sarah segera menganggukkan kepalanya, lalu melarikan diri dengan tergopoh-gopoh. Naomi dan yang lainnya membersihkan tempat itu. Paula membuka pintu mobil, bersiap mengantarkan Tracy lebih dulu. Tracy bersiap memasuki mobil. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya, "Mami." Charles yang berhasil melepaskan diri dari pengawal, bergegas berlari mendekat. Awalnya, dia ingin menyelamatkan Carlos,
Tapi di tengah perjalanan, dia melihat Tracy dan langsung tertegun beberapa saat di tempat. Akhirnya dia baru berteriak dengan emosional. Bab 866. Langkah Tracy langsung terhenti. Dia menoleh dan melihat ada anak yang sama persis dengan Carlos di tempat yang tidak jauh darinya. Hanya saja, dari sepasang mata mungil itu tersirat lebih banyak ekspresi. Dia tahu, ini adalah anak keduanya. Perasaannya bergejolak. Perasaan yang telah tersimpan di dalam hatinya kembali muncul. Mami, Charles berlari mendekat sambil menangis. Karena terlalu bersemangat, dia terjatuh di tanah. Tracy buru-buru menggendong masuk Carlos ke dalam mobil, lalu bergegas mendekat untuk memapah Charles. Mami sudah kembali. Mami sungguh sudah kembali. Charles menarik Tracy sambil menangis emosional. Aku kira, aku tidak akan pernah bisa bertemu dengan Mami lagi. Bodoh, Tracy menghapus air mata di pipi Charles. Dia tidak bisa menahan tawa saat melihat wajah Charles yang imut. Tapi ada air mata yang tergenang di matanya. Kamu Charles? Iya, aku Charles. Mami tidak mengingatku. Charles menatap Tracy dengan bingung. Mami mengingatmu. Hanya saja, kamu sudah bertambah besar. Penampilanmu juga sudah berubah. Tracy mencubit wajah kecilnya, lalu bersiap menggendongnya ke mobil. Ayo, kita tinggalkan tempat ini dulu. Carla masih ada di dalam mobil. Charles menunjuk ke arah Rolls-Royce limousine yang tidak jauh dari sana. Oke, Mami akan segera menjemputnya. Tracy menggendong Charles ke dalam mobil. Kak Carlos, begitu bertemu. Kedua saudara itu sangat emosional. Duduklah dengan tenang. Mami akan menjemput Carla. Tracy menutup pintu mobil dan bersiap untuk menjemput Carla. Nona Tracy, Naomi tiba-tiba berteriak. Ada banyak mobil yang sedang bergegas ke sini. Kalau dilihat, seharusnya adalah anak buah Devina Wollens. Biar kulihat. Paula melompat ke atas mobil, lalu melihat dengan teropong dan dia terkejut. Belasan mobil, bahkan membawa senjata berat. Nona Tracy, kita harus pergi lebih cepat. Tracy memberikan isyarat tangan dan Naomi segera memimpin para pengawal masuk mobil. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Hartono bergegas mendekat dan berkata dengan panik. Kembalikan tuan muda kami padaku. Apanya yang tuan muda kalian? Mereka adalah anak nona kami. Tegur Paula marah. Tidak sungkan sama sekali. Pergi dari sini atau aku tidak akan sungkan padamu. Kamu, sekarang bukan saatnya untuk bertengkar. Ujar Naomi gelisah. Devina sedang bergegas ke sini dengan membawa sejumlah besar orang. Kalian segeralah pergi. Seorang pria sejati harus mengalah di saat yang diperlukan. Mendengar kata-kata ini, Hartono akhirnya menyerah. Bagaimana? Mana tuan muda Carlos? Kiki bergegas mendekat, dibawa oleh keluarga Moore. Ekspresi Hartono terlihat muram. Bukankah aku sudah menyuruh kalian mengawasi tuan muda Charles? Kenapa kamu membiarkannya pergi? Aku sedang mengawasi tuan putri Carla. Ekspresi Kiki suram. Sekarang benar-benar gawat. Tidak hanya Carlos yang tidak bisa diselamatkan. Sekarang bahkan Charles juga hilang. Jangan bicara omong kosong lagi. Cepat pergi. Ujar Hartono mendesak. Presdir Devina sedang mendekat ke sini dengan membawa sejumlah besar pasukan. Takutnya akan terjadi pertempuran sengit. Tuan Daniel tidak ada. Kita pergi saja dulu. Oke. Mereka pun naik ke mobil dan bergegas melaju ke atas bukit. Sedangkan di sisi yang satunya, mobil Gepaton langsung melaju menuju hutan. Mobil mereka bisa menaiki gunung dan menyusuri sungai. Meski tidak ada jalan, mereka juga bisa membuka jalan mereka sendiri. Tapi, mobil keluarga Wollens tidak bisa. Hartono buru-buru menyusuri jalan yang sebelumnya. Tapi pada saat ini, ada beberapa mobil hitam yang datang dari arah bukit dan langsung mengepung mobil keluarga Wollens. Gawat, cepat telepon Tuan Daniel. Ujar Hartono mendesak dengan panik. Aku sedang menelepon. Tangan Kiki sampai gemetar karena panik. Mereka menargetkan kita atau menargetkan keluarga Moore. Omong kosong. Tentu saja menargetkan kita. Ekspresi Hartono terlihat sangat serius dan sangat panik. Kali ini, Presdir Devina mempertaruhkan segalanya dan habis-habisan. Seharusnya dia sudah mengetahui tentang kondisi kritis Tuan Besar. Jadi dia ingin menculik ketiga anak itu untuk dijadikan sandera dan memaksa Tuan Daniel menyerahkan hak warisnya.
Bab 867. Nona Trasi kali ini datang menerobos masuk dengan tidak disangka. Sepertinya Presdir Devina juga tidak akan menyangka dia bisa menghabisinya. Untungnya mereka menerobos masuk. Jika tidak, hanya mengandalkan beberapa dari kita ini, benar-benar tidak akan bisa menyelamatkan ketiga anak ini. Tapi, Hartono melihat mobil Gepaton yang perlahan berjalan pergi. Keningnya semakin berkerut. Mereka sudah mengambil dua tuan muda. Takutnya mereka tidak akan kembali. Kak Hartono, apa yang terjadi? Bagaimana dengan Kak Carlos dan Kak Charles? Carla segera membuka jendela mobil, menjulurkan kepalanya dan bertanya dengan cemas. Carla cepat masuk, Hartono mendesaknya. Takut ada yang menyadari keberadaannya. Jendela mobil Gepaton yang berada tidak jauh dari sana terbuka. Trasi melihat di dalam mobil ada Carla dan segera memerintahkan. Kembali. Nona Trasi. Devina turun tangan sendiri membawa dan memimpin sekelompok orang. Takutnya kita tidak bisa menang melawannya. Pahlawan sejati tidak akan termakan umpan. Lebih baik kita mundur dulu. Naomi membujuk dengan cemas. Kedua tuan muda sudah berhasil kita selamatkan. Nanti kita. Aku bilang kembali. Trasi berteriak dengan marah. Baik, Naomi segera menutup mulut dan tidak berani bicara lagi. Paula melihat spion belakang sekilas dan segera memutar balik arah. Dua mobil Gepaton lainnya mengikuti. Trasi memerintahkan, kumpulkan pasukan. Segera datangkan kemari. Baik, Naomi segera melaksanakannya. Pada saat ini, mobil Hartono telah dipaksa berhenti oleh konvoi mobil hitam milik Devina. Lebih dari 30 mobil hitam mengepung mereka di depan dan belakang. Hartono telah mengikuti Daniel selama bertahun-tahun dan baru kali ini dia menghadapi pertempuran seperti ini. Tapi bisa dikatakan, dia sudah terlatih dengan baik. Dengan sikapnya yang tenang, dia memerintah 6 pengawal, lindungi Carla dengan sekuat tenaga. Kiki, ikut aku. Hah, aku sendirian. Kiki terkejut hingga wajahnya berubah pucat. Suaranya pun terdengar gemetaran. Selama dia berada di sisi Tuan Besar, selalu aman dan damai. Hampir tidak pernah ada masalah besar yang terjadi. Jadi, sekarang dia benar-benar sangat terkejut. Kamu adalah orangnya Tuan Besar. Presdir Devina pasti agak sedikit takut. Hartono sangat tenang. Ketika turun dari mobil, dia mengirim sinyal untuk meminta bantuan. Dia percaya bahwa Rian dan Thomas akan segera menerimanya. Oh, Kiki turun dari mobil dengan gemetar. Hartono ikut turun. Dia tidak membawa senjata apapun di tangannya. Atap mobil di seberangnya perlahan terbuka. Devina yang mengenakan setelan hitam, dengan arogan dan sombong duduk di kursi penumpang, mengangkat alisnya dan berkata, "Kita semua adalah keluarga. Aku tidak ingin berbuat kasar. Serahkan ketiga anak itu dan pergi dari sini." Apa Presdir Devina belum menerima informasi? Hartono dengan sopan tanpa merasa segan berkata, "Bawahanmu Sarah sudah dihabisi oleh keluarga Moore. Anak-anak pun sudah dibawa oleh mereka." "Apa katamu?" Devina menyipitkan matanya dengan dingin. Terlihat jelas bahwa dia belum mengetahui masalah Sarah yang sudah dihabisi oleh Tracy Moore. Nyonya, pada saat ini, tangisan menyedihkan datang tak jauh dari sana. Devina menoleh melihatnya. Sarah dengan penuh darah dan luka di sekujur tubuhnya datang dengan tergopoh-gopoh. Berkata sambil menangis, "Nyonya, tolong, dia sudah kembali. Dia kembali untuk balas dendam." "Dia siapa?" Devina mengerutkan kening. Dia. Sarah gemetaran. Matanya dipenuhi rasa takut. "Tracy yang kita celakai. Dia sudah kembali." "Maksudmu Tracy Moore?" Devina sejak awal sudah mendapatkan informasi dari Linda, bahwa Tracy Smith yang dulu sudah berubah menjadi Tracy Moore. Dia sebelumnya juga pernah mengirim orang untuk mencari tahu kebenarannya, tapi dicegat oleh Daniel. Jadi, dia tidak bisa memastikannya. Dan sekarang kebenarannya sudah terungkap. Pada saat ini, pikiran Devina terganggu oleh suara mobil. Dia menoleh dan melihat ada 3 unit mobil Gepaton yang sedang melaju kemari. Di atap mobil, berdiri seekor elang ganas, dengan mata tajam dan aura pembunuh, sayap, paruh dan cakar penuh darah dan daging cincang. Sarah memandang elang itu. Ia merosot jatuh ke tanah dan menyampaikan kata-kata. "Tracy Moore." Dia bilang. Dia.
dia akan segera membuat perhitungan dengan Anda. Meminta Anda menikmati hidup beberapa hari ini. Menikmati hidup yang sudah tak lama lagi. Bab 868. Kalau begitu, Devina membukakan matanya dan bertanya dengan dingin. Dia sudah tahu siapa dalang di balik penyerangannya di Thailand. Sudah tahu. Sarah menjawab dengan gemetaran. Bagus sekali. Devina menoleh ke snapshot dengan mata dingin, seperti ular berbisa. Nyonya, mohon maaf, Dor. Sebelum Sarah menyelesaikan kata-katanya, Devina menembak. Semua orang terkejut. Hartono terkejut dan membelalakkan matanya yang tidak percaya. Dia adalah asisten terdekat Devina. Dia bahkan bisa sekejam ini. Orang yang mengkhianatiku akan berakhir seperti ini. Devina berteriak dengan marah. Iya, kami tidak akan pernah mengkhianati Nyonya. Para pengikut di belakangnya segera menjawab. Pada saat ini, mobil Gepatton melaju dan berhenti sebaris dengan limosin Rolls-Royce. Terlihat ingin melindungi anak yang ada di dalam mobil. Devina menyeka tangannya dengan handuk basah, melangkah keluar dari mobil dengan arogan dan tersenyum licik. Pada saat yang sama, mobil Gepatton berhenti. Tracy Moore keluar dari mobil dengan membawa Naomi dan yang lainnya. Musuh-musuh masa lalu bertemu. Suasananya bagaikan ada badai dengan awan hitam. Tracy menyalakan mata dengan dingin menatap Devina. Kenangan masa lalu bermunculan dan semua gambaran masa lalu bagaikan klip film melintas dengan jelas dan menusuk. Presdir Tracy Moore, aku sudah lama mengagumimu. Devina melihat dan tersenyum. Beberapa hari yang lalu, aku baru saja mengunjungi Tuan L. Kami keluarga Moore tidak berkomunikasi dengan orang seperti ular berbisa. Tracy langsung menjawab kata-kata Devina sambil mengangkat alis dengan dingin. Ditambah lagi, masih ada perang darah antara kamu dan aku. Si bajingan sialan itu berbicara omong kosong. Devina menunjuk Sarah ketika menjelaskan. 2 tahun yang lalu, ketika sesuatu terjadi padamu, aku ada di negara Maple. Tidak pernah meninggalkan negara itu. Masalah itu tidak ada hubungannya denganku. Jika tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Daniel. Dia terus-menerus melakukan penyelidikan. Presdir Devina tidak perlu menjelaskannya lagi. Tracy mencibir sinis. Saat ini, aku belum punya bukti. Tentu saja tidak akan melakukan apa-apa, sampai aku berhasil menyelidiki siapa saja orang-orang yang telah mencelakaiku. Aku pasti akan membalasnya dengan darah. Itu, mental Devina sangat kuat. Dia tidak panik sedikit pun. Malah berkata dengan keras, semua orang yang berani mencari masalah dengan keluarga Moore, berarti cari mati. Omong kosong. Tracy tidak ingin beradu sandiwara di sana. Sekarang, bawa orang-orangmu dan pergi dari sini. Sikap Tracy sangat arogan, karena dia tahu bahwa Devina tidak akan berani menjadi musuh keluarga Moore. Devina sekarang melawan Daniel dan sudah menghabiskan seluruh kemampuannya. Jika sekarang dia menyinggung keluarga Moore, dia hanya akan mencari mati. Meskipun pertempuran antara Devina dan Tracy cepat atau lambat tetap akan terjadi. Tetapi sebelum dia mendapatkan warisan keluarga Wollens, dia tidak akan bertindak gegabah. Bahkan, jika dia benar-benar tidak bisa menahan amarah di hatinya, saat ini dia tetap hanya bisa menelan dan menahannya saja. Presdir Tracy keterlaluan jika seperti ini. Namun, Devina si rubah tua ini, dengan mudah menanggapinya. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin. Kamu menyakiti banyak bawahanku. Aku bahkan tidak berkata apapun. Sekarang aku ingin membereskan orang-orang dari keluargaku sendiri. Tapi kamu malah ikut campur. Bukankah ini tidak baik? Kamu ingin berbuat apapun terhadap keluarga Wollens. Aku tidak peduli. Tapi ketiga anak itu adalah milikku. Siapapun tidak boleh menyentuh mereka walau hanya sehelai rambut pun. Tracy membuat isyarat. Naomi dan Paula berjalan ke sisi Rolls-Royce dan bersiap membuka pintu mobil. Apa yang kalian lakukan? Pengawal keluarga Wollens segera menghadang dengan senjata mereka. Biarkan mereka membawa Carla, perintah Hartono dengan buru-buru. Walau Devina tidak berani melawan keluarga Moore sekarang, bukan berarti dia tidak berani menyentuh orang-orang keluarga Wollens. Terlebih lagi, Devina membawa begitu banyak orang sekarang. Tracy tidak bisa melawannya secara langsung. Mereka tidak peduli. Selama bisa menjaga keselamatan anak-anak, sudah bisa dikatakan beruntung.
Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.